triwulan satu sejauh ini. Ya, jadi memang kalau umpamanya stok membaik ya, tapi permintaan tidak naik di bulan Ramadan akibat daya beli masyarakat yang lemah, ya mungkin harga dan ketersediaan tapi kan karena daya belinya melemah ya, terpuruk, ya lemah, apalagi mengantisipasi kenaikan tarif listrik PLN di bulan yang sama ya. CEO Kapten Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Thomas Trikasih Lembong, mengkritik pasar beras saat ini sedang kacau balau. Tom menilai kondisi itu disebabkan kebijakan bansos pemerintahan Jokowi jelang pemilu 2024. Ia mengatakan kondisi pasar beras di Indonesia lagi kacau balau, dan itu kalau ditanggapi secara teknokratis, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat bulan pemilu terkait bansos. Menurut Tom, kebijakan bansos jelang pemilu telah menguras 1,3 juta ton stok beras di Bulog. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton. Itu angka yang sangat signifikan. Tapi hemat saya, Mas Leo, banyak retorika pemerintah itu mengabaikan satu hal yang sangat sederhana, ya, yaitu guyuran bansos besar-besaran di bulan-bulan jelang pemilu. Ya, jadi secara statistik hampir pasti itu punya dampak kepada stok dan ketersediaan beras dalam negeri, ya, karena kalau kita lihat dari timingnya, ya, jadi guyuran bansos termasuk beras itu terjadi di beberapa bulan menjelang saat ini. Lebih lanjut, Tom menilai mahalnya harga beras saat ini memperlihatkan bahwa roda-roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Ia lalu menyinggung terkait kebijakan publik yang saat ini malah dipolitisasi. Kalau kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya yang diurus oleh kementerian-kementerian lain. Jadi itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan terlalu dipolitisasi. Tom berharap pemerintah bisa segera mengurus keperluan masyarakat. Ia khawatir sibuknya pejabat dengan politik menghambat upaya-upaya preventif yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Baru kita bicara faktor-faktor multi bulan atau multi tahun, ya, kurangnya persiapan menghadapi kondisi saat ini, ya, dan itu memang bagi saya mencerminkan bahwa roda-roda pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik, ya. Mungkin menteri-menteri dan bahkan pejabat-pejabat dan birokrasi itu beberapa bulan terakhir saking sibuknya berpolitik, akhirnya banyak urusan keperluan masyarakat justru tidak terurus, ya. Terutama tentunya yang paling kelihatan adalah masalah beras ini. Baik, ia berasumsi pejabat sekarang lagi sibuk menjadi pemadam kebakaran soal beras. Jadi berapa kapasitas pemerintah yang masih tersisa untuk persiapan jelang Ramadan misalnya? Sementara itu, menanggapi pemerintah yang membahas program makan siang dan susu gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Tom mengatakan pembahasan kebijakan peningkatan gizi masyarakat sebaiknya melalui diskusi yang lebih teknokratis. Selain itu, Tom mengatakan pembahasan kebijakan itu harus berdasarkan data dan fakta. Kebijakan seperti nutrisi itu sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, berlandaskan hitungan yang transparan dan data, fakta, realita. Semakin teknokratis, semakin profesional, semakin transparan, semakin baik. Di samping 3,1 juta ton impor tahun lalu, ya, yang dialokasikan, kan juga dari data yang saya lihat ada 430.000 ton yang masuk di hanya bulan Januari saja. Betul. Ya. Dan kelihatannya itu sebagian sudah mulai digelontorkan ke pasar, ya, tapi tidak, atau saat ini belum efektif untuk meredam harga. Ya. Satu lagi, Mas Leo, ya, yang sering kurang diperhatikan, ya, pengamat maupun pemerintah maupun ya kita semua, ya, selalu bicara harga, dan stok, ya, tapi kurang bicarakan kualitas. Ia enggan menilai etis atau tidaknya pemerintah membahas program salah satu capres ketika penghitungan KPU masih berlangsung. Ia lebih memilih membandingkan program makan siang gratis Prabowo Gibran dengan program peningkatan nutrisi ala Anies Muhaimin. Misalnya, gagasan Anies Muhaimin untuk memanfaatkan sumber daya perikanan yang berlimpah yang diolah menjadi sumber protein yang lebih cocok buat masyarakat, mengingat negara kepulauan, negara kelautan. Sulit ditebak, ya, Mas Leo. Jadi data yang kami dapat itu menunjukkan justru kebalikannya. Ya, di banyak daerah-daerah itu harga masih tinggi dan
bahkan berpotensi masih naik ya. Tapi kan kita harus melihat secara agregat ya, kita harus lihat secara komprehensif ya. Nah itu yang hemat saya selama ini masih belum ada data yang komprehensif ya, yang transparan benar-benar secara nasional ya. Dan soal Ramadan ya, di satu sisi memang secara tradisi ya, secara sejarah konsumsi meningkat ya. Di lain sisi kita lihat banyak tanda-tanda bahwa daya beli masyarakat beberapa bulan ini merosot, ya kan, tercermin juga di konsumsi yang lemah ya dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi stok beras nasional di awal tahun 2024 melonjak tinggi. Kalau hitungan saya mencapai 6,71 juta ton. Badan Pangan Nasional menyatakan sampai 7,4 juta ton di awal tahun 2024. Berarti kan stok nasional kita luar biasa tinggi. Tapi kemudian di akhir tahun 2023, di Desember diputuskan impor lagi 2 juta ton. Setelah diputuskan impor 2 juta ton, kemudian barusan beberapa hari yang lalu diputuskan lagi 1,6 juta ton, sehingga 3,6 juta ton yang rencana yang mau diimpor oleh pemerintah Indonesia. Ini kan kacau, dalam arti gimana sih? Tidak masuk logika saya gitu keputusan. Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Profesor Dwi Andrea Santoso, mengkritik keputusan pemerintah yang mengimpor beras dalam jumlah besar. Ia mengkritik tegas terkait keputusan impor yang serampangan. Ia menyampaikan di media bahwa keputusan impor tahun 2023 yang totalnya 3,3 juta ton. Awalnya pemerintah hanya mengimpor sebanyak 2 juta ton untuk tahun 2024. Lalu akhirnya ada pernyataan lain bahwa sudah ada kontrak dengan Thailand 2 juta ton dan dengan India 1 juta ton. Data 2023 kan menyatakan seperti itu. Impor 3,3 juta ton, lalu penurunan produksi hanya 0,58 juta ton. Ya? Jadi kan berarti terjadi surplus yang luar biasa besar. Itu yang menyebabkan stok beras nasional di perkiraan saya di awal tahun 2024 6,7. Itu stok to use rasionya 22,4, amat sangat aman di atas 20% kan. Nah, lalu kok tiba-tiba diputuskan impor 3,6 juta ton kan? Ini kan kami jadi aneh, apa maksudnya impor 3,6 juta ton di tahun 2024 ketika stok beras nasional sedemikian tinggi. Jadi kita bicara data sajalah, saya kan bicara data, tidak berdasarkan opini ataupun apapun kan itu. Ia menyampaikan keputusan impor tersebut serampangan, tanpa dasar, tanpa data, tanpa perhitungan. Apabila hal tersebut dilakukan, ia menilai petani akan menjadi pihak yang sangat disakiti atas keputusan impor tersebut. Padahal ia memperkirakan produksi padi naik sekitar 3-5%. PDB sektor pertanian itu terbesarnya adalah produksi padi. Pada tahun 2023, pemerintah mengimpor sedemikian besar, sampai 3,3 juta ton, dan yang masuk 2,7 juta ton, serta dari swasta sekitar 300.000 ton, sehingga ia menilai impor tahun 2023 lebih dari 3 juta ton. Dan ini pasti nanti akan berdampak besar bagi sedulur tani kita, karena sebentar lagi panen raya kan itu. Dan sekarang ini Mbak, informasi dari jaringan tani kami, kan kami tiap menit terima informasi itu, harga gabah kering panen di tingkat usaha tani sekarang ini tiap hari nurun Rp100 Mbak. Jadi tanggal 10 hari yang lalu itu harga gabah kering panen di Jawa Timur itu mencapai angka 8.200, sekarang tinggal 7.000 sampai 7.200. Di Jawa Barat juga menurun. Di Sulawesi, bahkan di Sumatera Selatan sekarang ini sudah di bawah 7.000, di 6.600 Pak. Ia menyebut bahwa itu adalah impor terbesar sepanjang 25 tahun terakhir. Alasan impor karena ada asumsi bahwa produksi nasional akan turun tajam karena El Nino. Kenyataannya hanya turun 0,65%. Untuk tahun 2024, ia melihat ada potensi kenaikan produksi 2024 antara 0,9 sampai 1,5 juta ton. Akan tetapi, di sisi lain pemerintah telah memutuskan impor sebanyak 3 juta ton dan akan berdampak buruk kepada petani-petani di Indonesia. Nanti harga gabah di tingkat usaha tani di bulan Maret pasti akan drop, apalagi di bulan April. Nanti puncak panen rayanya kan di bulan April. Sekarang aja sudah mulai turun. Jadi untuk itu kenapa saya bilang keputusan impor tersebut yang tahun 2024 ini keputusan yang serampangan kan, tanpa data, tanpa dasar, tanpa perhitungan. Itu persoalannya.